Shalom semuanya. Hari ini kita Matius pasal 12. Ya, sesi sebelumnya terakhir tadi pasal 11, semuanya letih lesu, marilah kepadaku, semuanya letih lesu, aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata firman Tuhan Yesus. Kita belajar itu kan? Dan lalu berikutnya pasal 12, ada cerita tentang hari Sabat akan keluar. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi di dalam hukum Taurat, pada saat orang-orang berjalan di ladang gandum, memetik dan makannya, itu tidak menjadi berdosa. Itu ia boleh makannya begitu. Tetapi jangan pakai pisau atau alatnya. Jadi jika mereka berjalan di tanah ladang gandum karena lapar, memetik dan makan, itu biasanya nggak masalah. Dan pada saat Yesus berjalan di tengah ladang gandum itu, ya masih kita kurang tahu apakah mereka lapar jadi sengaja berjalan di situ. Tetapi ke-12 murid semua memetik bulir dan maka itu sedikit banyak kan. Tapi memang itu tidak masalah sebenarnya. Memang pemilik dari tanah itu melihat, ya setuju, nggak apa-apa, itu ya makan sedikit boleh. Mungkin katanya begitu. Jadi memetik bulir beberapa nggak apa-apa. Tapi kenapa itu menjadi masalah pada saat itu? Karena memetik dan mengupas maka itu menjadi pekerjaan. Jadi tidak terjadi dalam hari Sabat itu. Jadi pada hari Sabat, memetik gandum dan mengupasnya, jadi mengambil dan memetik yang menghasilkan ini semuanya masuk golongan kaya kerja pada hari Sabat. Jadi itu menjadi masalah kepada mereka. Jadi dengan itu orang-orang Yahudi mencobai Yesus Kristus. Dan sungguh Yesus kerja pada hari Sabat, memetik gandum dan mengupas memang dikerjakan oleh muridnya. Dan Yesus berada di sampingnya harus melarangkan itu. Tetapi Yesus tahu semuanya itu baik-baik. Dan apa hendak dan maksud tentang hari Sabat, Yesus sungguh tahu itu. Pada hari Sabat mereka lapar dan mengetik gandum dan makan, tidak makan. Apakah tidak memakan itu adalah menjaga dan kuduskan hari Sabat? Apa yang lebih baik? Makan dan puas itu baik atau lapar dan susah merasa lebih baik? Jadi orang-orang yang masih kurang tahu tentang apa kehendak Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hanya mengetahui tentang di catatan itu, mereka akan terasa begitu. Jadi ayat 3 berkata, tetapi Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan tahu ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan. Nah, dengan ini apa yang Yesus berkata adalah kamu nggak tahu tentang firman Tuhan. Pada hari Sabat, imam kerja di dalam tabernakel itu tidak menjadi masalah. Karena imam harus melaksanakan persembahan korban kepada Tuhan. Ya, apakah menyembelih kambing, domba, ini kerja kecil? Tidak mungkin. Ini kerja yang besar. Tetapi di dalam bait Allah itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Bait Allah itu berarti Yesus Kristus. Dan mereka sudah berada di dalam Yesus Kristus, artinya sudah berada di dalam Sabat.
Tidak hanya hari Sabat pada hari petang hari Jumat sampai petang hari Sabtu, tetapi selama mereka berada di dalam Yesus Kristus, sepanjang tahun setiap hari menjadi hari Sabat. Apakah Tuhan Yesus mengampun dosa kita sampai petang hari Jumat dan mulai hari Minggu kasih dosa kepada kita, balik kasih dan ambil, kasih dan ambil, mengulangi sepertinya begitu? Tidak mungkin, ya kan? Tuhan Yesus telah mengampun dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tidak sama sekali tertinggal permasalahan dan keberatan dosa kepada kita. Tetapi orang-orang dari sini tidak tahu apa artinya tentang hari Sabat. Hanya mereka terkait kata huruf hari Sabat, jadi ini menjadi masalah kepadanya. Kadang saya memberi kerja kepada anakku bahwa, hai kamu, Yonggu melaksanakan hal ini dan memberikan kepadanya. Lalu anakku ambil tugas dan sebelum dia pergi, saya panggilnya lagi dan jelaskan ulang kepadanya, ayah ini mempunyai hati ini, jadi mau melaksanakan begitu. Jadi dengan begitu, kamu harus memahami maksud saya dan kerja begitunya. Oke? Jadi anakku mengetahui tentang hatiku terlebih dahulu dan kerjanya. Sebelum dia nggak tahu hatiku, hanya fokus dalam kerjanya. Tetapi setelah dia mengetahui tentang hatiku dan melihat hatiku memahaminya, dia tidak terfokus kepada kerja saja. Sepertinya gitu, jika kita melaksanakan hukum Taurat, dan kenapa Yesus dan Tuhan berkata, kuduskanlah hari Sabat, dan apa maksudnya itu? Jika seseorang mengetahui hal itu, dan apakah memetik sedikit gandum atau menghasilkan semua, itu nggak masalah. Karena itu semuanya diartikan bahwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib untuk mengampuni dosa kita. Jika seseorang tidak mengetahui hal ini, tidak tahu tentang apa maksudnya hari Sabat sesungguhnya. Jika kita mengunjungi keluarga orang-orang Yahudi, dapat melihat sesuatu yang aneh, bahwa yang frypan atau mangkok dibagi dua. Kenapa itu dibagi dua? Adalah ada yang mangkok dan alat masakan khusus untuk bahan masakan susu, dan juga ada yang khusus untuk daging. Karena orang-orang Yahudi menjaga baik-baik. Karena ada hukum Taurat berkata jangan merebus kambing dengan susu ibunya. Ini memang kambing itu daging dari kambing, susu itu ya dari ibunya. Jadi untuk tidak merebus kambing dengan susu ibunya, jika masuk susu kepada daging kambing itu sudah dianggap merebus dengan daging itu dengan susunya. Tetapi apa arti sesungguhnya jangan merebus kambing dengan susu itu? Karena kambing itu meminum susu dari ibunya dan dibesarkan, dan mengambil susu dari kambing dan merebus anaknya, dan artinya membinasakan ibu sama anak sekaligus. Jadi pada saat menyembeli kambing tidak bersama dengan anaknya. Jika menyembeli anaknya, jangan bersama dengan ibunya. Artinya tidak merebus sekaligus dalam satu tempat. Jadi jangan membinasakan ibu yang melahirkan anak.
Walaupun makan anaknya, tetapi selamatkan ibunya biar ia terus memperanakkan. Sungguh ini berartinya, tetapi orang-orang Yahudi hanya untuk melaksanakan itu, jadi berusaha hati-hati tidak sama sekali masuk susu dalam masakan kambing. Dan untuk itu apa yang mereka melakukan adalah memisahkan alat masakan untuk khusus daging dan juga khusus susu. Jadi kepada orang-orang Yahudi, mereka selalu memisahkan mangkok sama alat masakan yang pakai daging dan juga yang susu. Selalu terpisah. Untuk tidak tercampur susu sama daging, jika ada yang sedikit dikena dari alatnya, itu tidak akan boleh kan? Jadi semuanya mereka membagi dua dan simpan di terpisah. Itu bagaimana mereka cara hidupnya. Bagaimana mereka berusaha untuk melakukan hukum Taurat baik-baik, ya kan? Tetapi jika mereka nggak tahu apa sesungguh arti dalam kerohanian, itu semuanya tidak berguna. Bagaimanakah mereka berusaha menjaga hari Sabat, tetapi jika mereka nggak tahu apa artinya hari Sabat, mereka hanya terikat dari huruf saja. Tetapi Yesus sungguh tahu apa hendak sesungguh tentang hari Sabat dan dia menjadi Tuhan dari hari Sabat. Jadi kepadanya semuanya mendapat kelegaan darinya. Kita berusaha dan berasa susah karena dosa dan ingin sekali melepaskan dosa dan berusaha banyak untuk mengampun dosa tapi tidak sama sekali berhasil. Akhirnya apa yang kita harus melakukan? Bagaimanapun kita berusaha akan terus gagal. Akhir-akhirnya dapat melihat Yesus Kristus. Oh iya, sungguh Yesus mati untuk dosaku. Di atas kayu salib dosaku sudah selesai. Dosaku telah dihakimi, diselesaikan di atas kayu salib. Pada saat Yesus mati dan menumpah darah, kata Yesus apa? Sudah selesai. Telah mengampun dosaku, artinya aku dapat kelegaan darinya. Aku nggak tahu ini, jadi saya merasa susah karena dosaku. Aku dapat istirahat. Jadi dengan begitu mengenal apa arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Ini apa yang hari Sabat sesungguh mengajar kepada kita. Tetapi kepada orang yang masih kurang tahu hal ini, mereka hanya berusaha menjaga hari Sabat, tetapi mereka masih belum datang kepada Yesus, menjadi hari Sabat sesungguhnya dan masih belum menerima pengampunan dosa dan berada di dalam berat beban. Dalam pandangannya mereka, kelihatannya Yesus melanggarkan hukum Taurat hari Sabat. Walaupun arti sesungguh hari Sabat adalah istirahat dalam Yesus Kristus. Jika mereka nggak tahu tentang hari Sabat, mereka tidak merasa kelegaan, tetapi merasa susah sekali. Jadi, tidak boleh kita belajar firman Tuhan dengan teori, tetapi mengosongkan diri dan mengenal firman Tuhan. Dulu juga, saya nggak tahu apa maksudnya Tuhan seperti begitu. Setelah saya percaya pengampunan dosaku, lalu hati Tuhan dapat masuk ke dalam hatiku. Setelah itu saya membaca kitab atau pandangan dan pemikiran yang dimensi pertama ternyata, tetapi menurunkan itu dan mencari kitab suci. Apa yang kitab suci berkata? Dengan dimensi kedua, saya membuka kitab dan menghadapinya dan mencari kehendak Tuhan. Setiap saat saya melaksanakan begitu, Tuhan terus menerangkan rahasia tentang penebusan kepadaku. Ya, saya kira hari Sabat ia dapat istirahat saja, tetapi tidak hanya begitu saja.
Ini apa hendak Tuhan? Dengan kepercayaan Tuhan Yesus dapat istirahat sesungguhnya dan pembebasan sesungguhnya. Oleh sebab Yesus Kristus, saya dapat kemerdekaan, merasa kegembiraan. Inilah sesungguh menerima kelegaan dari Tuhan. Dari Matius pasal 12 dan 11. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan di dalam Yesus ada kelegaan dan istirahat. Boleh makan gandum atau tidak apa-apa. Dan semuanya menjadi bebas. Inilah sungguh arti kelegaan. Tetapi yang lain masih terikat dalam hukum Taurat, tidak ada pembebasan. Pada saat mereka melihat murid-murid Yesus memetik gandum dan makannya, mereka nggak bisa ngerti dan menghukum mereka. Jadi ada banyak hal yang Tuhan ajar kepada kita melalui firman Tuhan. Kitab suci ini adalah firman dari Tuhan. Jadi kita harus menghadapi tentang standarnya Tuhan. Tetapi jika kita memandang ini dengan standar kita manusia, ini semua menjadi hambatan dan susah dimengerti. Tetapi pada saat kita membaca Alkitab, Tuhan Yesus sering melakukan banyak hal pada hari Sabat. Pada saat Tuhan membangkit orang sakit 38 tahun, bangun, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu pun hari Sabat. Dan orang-orang Yahudi berkata, ya, kamu ini tidak baik berdiri dan berjalan pada hari Sabat ini. Dan mereka tanya ulang, siapakah menyembuhkan kamu? Nah, orang itu berjawab, yang menyembuhkanku suruh saya bangun dan berjalan. Siapakah itu? Dia nggak tahu tentang Yesus Kristus. Akhir-akhirnya, orang itu ketemu Yesus di depan bait Allah. Oh ya, ini orangnya. Dialah Yesus Kristus. Oh ya, dialah yang menyembuhkan aku. Dia suruh saya bangun dan berjalanlah. Oh, benarkah? Apakah Yesus berkata begitu? Bangun dan berjalan? Oh, jadi mereka berpikir Yesus tidak menghormati hari Sabat. Jadi Yesus adalah orang berdosa. Kiranya mereka sepertinya begitu. Ya, betapa konyolnya iblis dan menipu kita. Jadi kita menganggap diri, kita tahu tentang firman Tuhan dan mengetahui tentang beberapa hal, pasti kita jatuh dalam penipuan dari iblis. Jadi harus kita menurunkan semua pengalaman dan pengetahuan kita. Dan pada saat kita menghadap firman Tuhan tentang hari Sabat, apa maksudnya Tuhan? Seharusnya kita harus menemukan sesungguh kehendak Tuhan kepada kita. Saya mau ulang lagi bahwa apa maksud sesungguhnya tentang hari Sabat adalah kita hidup susah karena dosa dan keberatan. Tetapi Tuhan mengenal bahwa Tuhan Yesus telah memerdekakan kita dari dosa dan melepaskan keberatan karena dosa dan menerima kemerdekaan kita dari dosa dan istirahat. Itu hendak maksud sesungguhnya tentang hari Sabat. Ini arti sesungguhnya tentang hari Sabat. Tetapi orang-orang Yahudi mereka hanya fokus kata hari Sabat. Lalu Yesus berkata, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Jadi di dalam bait Allah mereka terus melaksanakan persembahan korban dengan menyembelih kambing, domba, sapi. Hari Sabat pun tetap dilaksanakan seterusnya. Lalu Yesus berkata, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jika kita menuju kepada Yesus menjadi Tuhan atas hari Sabat, kita akan terima yang sesungguh istirahat, artinya Sabat. Tetapi tidak mengetahui tentang Yesus, hanya tahu Sabat saja. Hari Sabat ini tidak menjadi hari Sabat yang istirahat, tetapi hari Sabat menjadi kesulitan. Sampai saya berusia 19 tahun, hari Sabat ini menjadi
berasa berat kepadaku. Tetapi satu ketika saya menjadi berusia 19 tahun, hari Sabat sesungguhnya masuk ke dalam hatiku. Artinya Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya, jika Yesus menghendaki memberi kelegaan kepadaku, aku akan mendapatnya. Dan semakin banyak orang sampai sekarang ini mempercayai Yesus tapi nggak istirahat, masih belum mendapat kelegaan. Ya kan? Kita baca kitab suci, kita dapat hal-hal yang sangat-sangat berharga. Bahwa pada saat Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan telah mengampuni seluruh dosa kita. Dengan itu semua dosa kita telah dihapuskan, ditebuskan. Walaupun begitu, masih ada yang berkata bahwa kita harus menjadi kudus. Apakah kita harus menjadi kudus? Katanya Ibrani 10 ayat 14 bilang apa? Oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi pada saat Yesus Kristus mati di atas kayu salib, Tuhan telah menyempurnakan kita dan menguduskan kita. Jadi kita hanya percaya bahwa kita telah disempurnakan dan dikuduskan. Tidak mungkin kita berusaha untuk dikuduskan diri sendiri. Dan 1 Korintus pasal 6 juga berkata ayat 10, ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Dan oleh nama Yesus kita dikuduskan, disucikan, dibenarkan. Jadi kekudusan yang kita terima adalah kekudusan yang selama-lamanya. Dan kebenaran ini menjadi juga untuk selama-lamanya. Tinggal kita masih kurang tahu, tetapi pada saat kita terima, kita sudah dikuduskan dan dibenarkan, kita sudah menjadi kudus dan dibenarkan. Tidak perlu lagi kita berusaha menjadi lebih benar dan kudus. Kita tidak perlu lagi berusaha menjadi sempurna lagi. Karena oleh darah Yesus, kematiannya, kita sudah dikuduskan, disempurnakan, dan dibenarkan. Jadi, yang penting adalah di dalam firman Tuhan. Apa yang kita terima dalam Tuhan adalah oleh sebab Yesus melakukan apa-apa, bukan karena kita berbuat sesuatu dan menerima sebagai haknya atau upahnya. Karena kita sudah menjadi satu dengan Yesus, kematian Yesus ke atas kayu salib menjadi kematian kita. Jika kita menjadi satu dengan Yesus, kematian Yesus menjadi kematian kita. Dan oleh sebabnya kematian itu, semua dosa kita sudah selesai. Ini betapa indahnya hal ini. Jadi, Yesus Kristus mengasihi kepada kita yang seperti bodoh. Sebelum Yesus Kristus datang di Perjanjian Lama, Tuhan telah menyatakan nubuat tentang Yesus Kristus yang akan datang. Seperti hari-hari Paskah, membubuk darah di atas tiang dan ambang pintu, kematian tidak akan masuk ke dalam rumahnya. Jadi jika darah Yesus berada di pintu hati kita, tidak lagi kutuk, tidak lagi kebinasaan. Ini apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Tetapi jika pada saat kita masih kurang tahu tentang pendalaman kerohanian dan iman, kita terikat dalam huruf, kalimat, dan pikiran kita. Tetapi tidak hanya terikat huruf sama pikiran kita saja, tetapi kita harus dipimpin oleh firman Tuhan dan Roh Kudus. Seperti orang-orang Farisi tengkar dengan Yesus Kristus. Seperti orang-orang Farisi menghukum Yesus Kristus.
Kepada mereka yang kurang tahu tentang kerohanian, kita pun bisa menghakimi kepada saudara yang beriman. Dan sering orang-orang yang kurang tahu, mereka sering menghakimi yang lain. Tetapi sungguh Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari semua menemukan apa artinya hari Sabatan Yesus Kristus. Semoga kita dapat menikmati hari Sabat sesungguhnya. Terima kasih banyak.